Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada informasi mengenai polisi yang memeriksa 3 orang saksi dalam kasus penganiayaan di daycare di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan ini berlangsung selama 4,5 jam terhadap para saksi tersebut. Hingga hari ini total sudah ada 8 orang yang diperiksa atas kasus tersebut. Nah, kuasa hukum saksi Fathia Fairuza mengatakan pemeriksaan berlangsung selama 4,5 jam dengan materi pertanyaan ini seputar kronologi kejadian. Di antara para saksi, memang ada yang melihat langsung kejadian tersebut. Menurut Fathia, para saksi ini merasa mereka harus bersuara atas penganiayaan yang dialami oleh 2 korban yang masing-masing berusia 2 tahun dan juga ada bayi yang masih usianya 9 bulan. Sementara identitas para saksi ini tetap dirahasiakan untuk keamanan para saksi. Kita langsung ajak Anda, pemirsa, untuk mendengar secara langsung dari kuasa hukum saksi dan korban, Fathia Fairuza. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Fathia. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mbak Fathia, dalam pemeriksaan yang dilakukan, apa saja yang Mbak Fathia ketahui dan disampaikan kepada pihak kepolisian? Iya. Jadi kemarin baru saja saya menemani beberapa saksi yang dimintai keterangan oleh Polres Kota Depok, dan di situ memang beberapa saksi ada yang melihat langsung ketika kejadian tersebut itu terjadi ya di daycare-nya, dan memang menurut keterangan para saksi itu mereka melakukan testimoni karakter gitu ya untuk tersangka, yaitu pemilik daycare tersebut itu sendiri, bahwa memang pemilik itu emang kasar dan ya suka kasar gitu kepada staff-staffnya, yaitu guru-guru yang ada di Winston School Indonesia. Contohnya ketika guru-guru itu makan misalnya makanan yang lumayan branded gitu ya, ibu itu suka bilang ke guru-gurunya gini, enak ya makan ini, biasanya kalian suka makan batu sama rumput doang kan gitu. Lalu guru juga mengaku sering dikatain gembel oleh pemilik. Jadi sebenarnya memang cocok gitu ya dengan perlakuan yang dilihat dari CCTV kalau misalnya pelaku ini melakukan hal-hal seperti itu. Tapi sepengetahuan dari para saksi, apa sih yang jadi masalah dari si pelaku ini sampai ia kemudian melakukan tindak kekerasan pada anak-anak, berlaku kasar pada staf-stafnya? Tahu nggak mereka para saksi apa yang menjadi masalah di latar belakang si pelaku ini? Jujur para saksi ini juga bingung ya, kenapa tiba-tiba pelaku ini melakukan hal kasar dan penganiayaan kepada anak tanpa alasan begitu. Apalagi si pemilik ini kan juga sudah punya 2 orang anak dan juga sedang hamil anak yang ketiga gitu. Jadi sebenarnya guru-guru ini juga bingung, oleh karena itu mereka akhirnya juga speak up ya, karena iba dengan anak-anak, apalagi anak bayi yang dititipkan di daycare yang diperlakukan seperti itu oleh pelaku. Mbak Fathia, kalau para saksi ini sempat melihat kejadian langsung, sempat dicegah tidak? Atau diingatkan atau seperti apa gitu tindakannya? Nah, jadi karena kejadiannya itu kan seperti yang kita bisa lihat di CCTV yang beredar, itu perlakuannya di salah satu ruangan ya, di mana memang di ruangan itu tuh tidak ada gurunya. Cuman saksi ini melihat ketika bayi korban itu menangis ke luar ruangan gitu. Jadi ketika kejadiannya langsung itu memang tidak terlihat, tapi terdengar suara tangisan korbannya. Tapi untuk mengingatkan sendiri, kemarin kami juga sudah tanya ketika meminta keterangan, itu memang para saksi mengaku tidak berani karena mereka juga statusnya baru mengajar di sekolah tersebut kurang lebih 1 bulan, dan apalagi pelaku ini kan pemilik gitu ya. Jadinya mereka memang mengaku kurang berani untuk mengingatkan atau menegur.
Mbak Fatia, menurut dari keterangan-keterangan yang diberikan saksi, baik itu yang baru bekerja di sana selama kurang lebih 1 bulan, tapi paling tidak mereka mengetahui tidak selain dari 2 korban yang satu berusia 2 tahun, kemudian 9 bulan ini, ada lagi yang pernah dilakukan kekerasan juga oleh pelaku? Iya, selain 2 korban tersebut memang ada korban lainnya, namun memang korban lainnya tidak memilih untuk melapor ya. Jadi kami tidak bisa tahu detailnya mengenai korban tersebut karena saat dimintai keterangan, Polres juga hanya meminta keterangan tentang korban yang sudah melapor karena kita nggak punya kuasa untuk menanyai hal-hal bila korban tidak melapor seperti itu. Jadi kami sangat bila mungkin ada orang tua yang juga mungkin anaknya adalah korban, kami sangat menganjurkan bagi orang tua juga untuk melapor ya gitu. Ya. Oke, kita bicara korban yang memang melapor saat ini ada 2 Iya. korbannya. Ada yang bayi, ada yang 2 tahun. Ini ada yang mengalami dislokasi kaki kabarnya. Bisa diceritakan kondisi mereka saat ini seperti apa? Ya, jadi untuk bayi yang MKZ ya, bayi yang berumur 2 tahun, kalau fisiknya itu dia memang ada lebam ya di badannya, seperti terkena tusukan gunting seperti itu dari foto bukti korban yang kami kumpulkan di laporan. Setelah itu kondisi psikologisnya ya, si bayi 2 tahun MKZ ini mengalami trauma berat karena kemarin saya tidak sendirian ya, saya didampingi oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah melakukan pelayanan bagi korban 2 tahun berinisial MKZ ini. Saat psikolog datang menemui korban bayi ini sangat ketakutan dan nangis histeris yang membuktikan bahwa bayi ini mengalami trauma berat ketika bertemu orang yang baru seperti itu. Untuk bayi yang 8 bulan itu yang kakinya mengalami dislokasi itu kami masih menunggu hasil visum karena visum belum selesai. Tapi memang ada dislokasi pada kakinya. Baik, terima kasih Mbak Fatia Fairuza selaku kuasa hukum dari korban. Kita harapkan peristiwa-peristiwa ini tidak lagi terjadi ya. Iya. Anak-anak itu kan kembali lagi harus dilindungi, diberikan rasa nyaman, bukan menaruh Betul. trauma seperti ini. Dan juga dihimbau untuk para korban lainnya jika ingin melapor, Ya. melaporlah sekarang. Begitu, ini waktu yang tepat. Terima kasih Mbak Fatia Fairuza atas informasinya pada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita jeda dulu, kita nanti akan kembali